secara menyeluruh. Selain sebagai perantara antara dirinya dengan hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjadikan para ulama sebagai pewaris perbendaharaan ilmu agama. Sehingga ilmu syariat yang dimiliki para ulama selalu terpelihara kemurniannya. Para ulama bagaikan lentera penerang dalam kegelapan dan kebaikan, serta menjadi pemimpin yang dapat membawa petunjuk dengan ilmunya. Dengan begitu, banyak kemuliaan yang dimiliki, maka tak sembarang orang bisa disebut sebagai ulama. Namun Al-Quran dan hadis memberikan petunjuk seperti apa ciri-ciri atau sifat ulama. Yang pertama adalah ulama paling takut kepada Allah, seperti yang dijelaskan dalam surat Fatir ayat 28 yang artinya, sesungguhnya yang paling takut kepada Allah adalah ulama. Yang kedua adalah ulama berperan sebagai pewaris Nabi. Seorang ulama menjalankan peran sebagaimana para nabi, yakni memberikan petunjuk kepada umat dengan aturan Islam, seperti mengeluarkan fatwa, laksana bintang-bintang di langit yang memberikan petunjuk dalam kegelapan bumi dan laut, hadis riwayat Ahmad. Dan yang terakhir, ulama selalu mengedepankan dalam hal dakwah Islam, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dan meluruskan penguasa yang zalim atau menyalahi aturan Allah. Ilmu bukan hanya sekadar dipelajari saja, tetapi juga mengajarkan kepada orang lain, kepada orang yang membutuhkannya. Karena para ulama, para pengajar, dan pendidikan adalah sebagai pewaris para nabi. Maka dari itu, para ulama harus bisa meluruskan kehidupan manusia menjadi seseorang yang berakhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Senang sekali saya Ali Zainal bisa menemani pemirsa di rumah di dalam makna dan peristiwa. Namun sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dijawab yang di rumah ya. Kita dengarkan dari sini insya Allah ya, karena wajib untuk jawabnya. Dan baik, makna dan peristiwa adalah merupakan sebuah program di mana kita akan mengungkap peristiwa yang terjadi di sekitar kita dengan makna yang terkandung di dalamnya. Ini Masya Allah, hari ini Ali seneng banget karena ketemu dengan Guru Ali, Al-Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum. Waduh. Udah mesti begitu Guru? Enggak. Mesti cium tangan Guru? Jangan cium-cium tangan dong, ngepelin dong. Ini pasti pemirsa di rumah bertanya nih, kenapa sih mesti cium tangan sama Guru? Ini akhlak dan adab. Ya, dimana ada dua orang yang Ali cium tangan di atas muka bumi ini. Pertama yaitu orang tua, udah mesti kudu tuh kalau bahasanya Guru ya. Yang kedua Guru. Kenapa sampai kita cium tangan? Kita cium tangan sama Ali. Cium tangan sama Guru ini dapat berkah, dapat ilmunya. Masya Allah, sehat Guru. Alhamdulillah. Sebenarnya di balik cium tangan ini ya, ada sains. Namanya feromon. Feromon ini asal katanya, ini nggak nyimpang, ini masih inline dengan pembahasan. Saya salam dulu kali ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pemirsa, feromon ini asalnya dari air liur serigala jantan. Jadi air liur serigala jantan yang jatuh ketika dia melolong di tengah purnama. Nah, air liurnya itu mampu membangkitkan birahinya serigala-serigala betina untuk naik ke atas gunung minta dinikahin. Minta dikawin sama si serigala jantan ini. Jadi bukan lolongannya, tapi air liurnya. Masya Allah. Belakangan feromon ini menjadi sesuatu yang menarik. Ada belasan ribu artikel di internet tentang feromon. Jadi ada salah satu sahabat saya, dulu rektor di Undip, punya penyakit kayak kelenjar getah bening atau kanker. Nah, beliau kemudian berangkat pergi ke Singapura, kemudian Australia untuk berobat. Beliau juga ahli cancer dan sudah nulis buku tentang cancer. Beliau juga rektor Undip dulu. Masya ya. Allah. Kemudian ketika berangkat ke sana, Li, ini cerita tentang cium tangan, intermezzo. Iya, siap. Sampai sana, Li, ternyata dia disuruh ke Blue Mountain. Blue Mountain. Sama salah seorang profesor cancer, disuruh ke Blue Mountain. Sampai di Blue Mountain nggak ada pengobatan. Nggak ada sapi-sapi di sana, nggak ada pengobatan. Nggak ada pengobatan medis. Dia profesor ini cuman disuruh tinggal satu tenda sama orang-orang gitu, sama beberapa orang. Tapi istimewa orang-orang ini, orang-orang yang sudah sembuh dari cancer. Ya Allah. Cuman duduk doangan tuh.
Cuman duduk doangan, itu energi orang-orang yang sembuh dari cancer itu bisa nyampe. Ya Allah. Itu dia belum bersentuhan. Bagaimana lagi bersentuhan dengan usapan segala macam. Nah, feromonnya orang-orang yang buka kitab kan tinggi ini. Buka Quran, buka kitab, megang mic buat ngajar. Bener. Ini energinya beda. Powernya di sini. Powernya beda. Tangan kanannya aja beda dengan tangan kiri. Orang yang mulutnya nih, kan ada guru ya, baru bayangan doang, murid iya, jadi diam dah, ngeri dah. itu feromonnya lagi tinggi-tingginya tuh. Tapi ada guru yang, weh, berisik loh. Muridnya biasa aja, Mas. Biasa aja. Nah, itu feromon lagi rendah. Tema kita pada kesempatan ini adab menghormati ulama. Ya Allah. Orang tua biasa aja mesti kita hormati, ya nggak? Kita ketemu orang tua nih, Imam Ali. Betul. Imam Ali, jalan sholat subuh, ada orang tua. Imam Ali nggak mau ngelewatin. Sabar di belakangnya. Sabab itulah kemudian Jibril menahan matahari. Ya Allah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jibril menahan punggungnya Nabi. Rukunya lama bener kata sahabat. Biar ini nyampe. Biar Ali nyampe. Ya Allah. Itu orang tua Yahudi. Bagaimana lagi orang tua yang Muslim? Bagaimana lagi orang tua yang ulama? Masya Allah. Bangga barokah. Aneh coba, aneh. Kerjaan aneh dari dulu waktu masih kecil, waktu muda, khidmat sama ulama. Mijitin ulama, mijitin kiai, mijitin ustad. Oh, ustad habis ngajar tuh, gue pijitin. Gue ambilin air, gue ambilin minum, gue ambilin apa, sepatunya gue benerin, sendalnya gue siapin. Nyari barokahnya. Nah, sekarang gue jadi ustad. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Baik, luar biasa. Ya, macam-macam. Kita tahan dulu, Ustaz. Masya Allah nih ya. Jadi nanti kita juga akan ngobrol lebih jauh lagi. Ulama seperti apa sih yang harus kita pijitin, harus kita nyari berkahnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Makna dan Peristiwa. Ulama adalah manusia yang memiliki kedudukan sedemikian mulia. Ia merupakan pembimbing bagi segenap manusia menuju jalan yang lurus. Seorang ulama pasti memiliki sebuah ilmu yang dapat ia berikan kepada umat-umatnya. Kedudukan ulama di dalam Islam sangatlah tinggi. Itu terbukti ketika Rasulullah menyebutkan dalam sabdanya bahwa para ulama merupakan pewaris para nabi dan menjadi penyejuk pandangan untuk para wali Allah. Lalu mengapa ulama sangat dimuliakan? Ulama sangat dimuliakan karena ia berada di dalam kebaikan. Dan mereka adalah seorang panglima yang diikuti langkahnya, diikuti perbuatannya, diambil pendapat dan persetujuan mereka. Sampai-sampai para malaikat meletakkan sayap mereka sebagai bentuk keridhaan atas apa yang mereka lakukan. Dan ilmu yang mereka miliki telah menyampaikan ulama pada kedudukan terbaik dan derajat mutakin, yang dengannya tinggilah kedudukan dan derajat para ulama tersebut. Begitu banyaknya kemuliaan yang para ulama miliki, berikut keutamaan yang dimiliki seorang ulama. Yang pertama, Allah meninggikan derajatnya. Yang kedua, ulama sebagai para pewaris Nabi. Dan yang terakhir, ulama disebut sebagai para mujahid. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan orang-orang yang menuntut ilmu sebagai salah satu bagian dalam jihad fisabilillah. Itulah beberapa keutamaan seorang ulama dalam Islam. Betapa mulianya seseorang ketika ia menjadi ulama. Banyak sekali kemuliaan yang Allah berikan kepadanya. Ya baik, terima kasih masih bersama kami di Makna dan Peristiwa, masih bersama guru kita Ustadz Yusuf Mansur dan adab menghormati ulama tema kita. Ustadz, ini banyak yang bilang di akhir zaman ini kita harus pilih-pilih katanya kan ya. Begitu juga kita harus memilih ulama nih. Terus ulama seperti apa sih memang yang harus apa ya kita cari barokahnya? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, saya ingin menyenangkan semua orang bahwa semua orang insya Allah bisa berpotensi menjadi ulama yang dimaksud oleh surah Fatir. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Jadi nggak melulu misalkan ulama itu hanya terkait dengan fikih atau syariat Islam. Jadi orang yang mengetahui tentang rahasia langit dan bumi. Itu
kemudian dia menjadi tambah takut sama Allah, tambah ridho sama Allah, tambah kemudian cinta sama Allah. Sejatinya dia ulama. Ketika ada orang yang kemudian berbisnis, ya, tapi dia tahu gitu bahwa bisnis ini ada Allah yang mengendalikan, ada Allah yang mengawasi. Sebenarnya dia juga udah ulama. Benar. Yang belum menguasai soal fikih dan syariat, kira-kira udah ada ilmunya. Tapi siapa sih yang takut sama Allah? Mereka min ibadil ulama, dari orang-orang yang punya ilmu. Ilmu apa? Ilmu mengenal Allah, takut sama Allah. Kesempurnaan itu kemudian menjadi-jadi tatkala kemudian menjelma pada satu sosok yang secara keduniaan dia oke, akhiratnya juga dia oke. Nah, kalau kita lihat kan ulama-ulama di tanah kita ini di Indonesia, rata-rata ulama juga pedagang kan. Benar, ada bisnisnya, ada usahanya. Kiai pondok gitu kan, dia tidak hidup dari jamaahnya, dia hidup dari kemudian kebunnya, ladangnya, dia ikut bekerja bersama santrinya. Kalau sekarang kayak sebagian misalkan yang kita lihat, dia ikut kemudian buka warung, jalan ke usaha. Kalau zaman dulu mungkin ikut nandur, ikut nanam, ngangon. Ya. Nah, tapi dia juga kemudian menguasai ilmu-ilmu syariat fikih. Dia bisa memutuskan waris ini bagiannya kayak apa. Jadi tempat bertanya. Kemudian akhlaknya juga. Secara akhlak, nah di situ saya suka ngerasa saya minta didoain sama semua pemirsa supaya jadi ulama gitu. Saya masih ngerasa jadi ubaru ini. Ada ulama, aneh ubaru. Paham gak? Enggak, belum ngerti nih Ustaz ubaru. Kan ulama. Oh, yang ulama udah lama banget gitu ya. Yang ini ubaru baru. Ini ubaru. Minta doain ini supaya matanya mata ulama. Kejaga. Mata ulama tuh mata siapa? Mata yang mengetahui bahwa Allah itu maha melihat. Ya Allah. Jadi kalau saya memandang, Allah ngelihat loh. Kira-kira Allah redho enggak? Itu saya belum tuh. Minta didoain tuh. Mulutnya juga, saya mulut ulama bukan. Apa mulut bajingan gitu. Apa mulut preman. Apa mulut okem. Apa mulut orang-orang yang tidak kenal sama Allah. Nah kalau mulut ulama gimana? Tahu kalau saya ngomong, saya pakai mulutnya siapa. Nah kalau saya ngomong nyakitin orang, saya ngomong ngegibah, saya ngomong tentang aib orang, berarti saya bukan mulut ulama. Ya Allah. Nah mulut saya masih belum juga begitu. Kuping ulama belum gitu. Kalau kuping ini kuping ulama kan nggak mau dong dengar aib orang. Kalau kita pengen ulamanya masih pada lempeng, masih pada lurus, nggak doyan duit-duit yang haram, nggak doyan perbuatan-perbuatan yang diharamkan Allah, ya kita jagain. Karena betapapun ulama ini manusia. Benar. Istilahnya semakin tinggi kedekatan kita sama Allah, udah pasti semakin ada ujiannya. Setannya gak jenderal juga. Dan gak bisa kita bilang Ustaz ya, wah dia aja begitu, saya begini. Lah beda ujiannya. Beda. Ujiannya beda gitu ya. Kita juga ngambil kan mesti yang baik. Benar. Kalau pas yang salah ya kita juga jangan ikutin. Nah baik, ini saat ini mungkin yang sedang terjadi saat ini, bagaimana kadang-kadang kita selisih paham dengan pemimpin gitu kan ya. Nah, bagaimana sih Ustaz antara kepemimpinan suatu negara atau daerah? Maksudnya hubungan nih dengan antara ulama dengan umara. Ini gimana Ustaz? Ya, bismillah. Islam pernah ada masa keemasan. Di mana ada seorang yang dimuliakan Allah yang bukan generasi sahabat. yakni Umar bin Abdul Aziz. Beliau adalah seorang ulama yang juga berposisi sebagai umaro. Khalifah saat itu. Nah, kemarin-mariin kan kemudian mulai ada pemisahan kan. Di politik pun begitu, ada trias politika. Ya. Eksekutif, yudikatif, legislatif. Di dunia kita ini masyarakat ada dua katanya gitu. Ada pekerja, ada pebisnis, itu katanya. Ada majikan, ada bawahan, gitu kan ya. Ada atasan, ada kemudian bawahan. Pemisahan inilah yang membuat kadang-kadang jadi kayak yang satu bukan yang satu bukan yang satu. Disitulah saya pengen gitu ya ngelihat ulama yang dia kemudian punya capability sebagai umaro. Lalu umaro yang juga akhlaknya ulama. Masya Allah. Wih cakep tuh. Kapan tuh ya? Mudah-mudahan insya Allah. Insya Allah dah kali. Karena begini ya, kompetensi itu penting bos. Aneh kasih contoh nih pemirsa. Aneh anak muda, mau sholat maghrib. Rencananya habis sholat maghrib, kabur. Karena ada janji lain. Tahu-tahu begitu aneh makmum, imamnya enak bener. Bacanya
wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu. Tadinya pengen cepet kabur Karena enak. pengen ngeliat imamnya kayak apa sih gitu. Akhirnya dia tungguin dah tuh sampai salam-salaman. Nah begitu salaman ngeliat nih imam, Masya Allah imam. Sehat imam, cium tangan, ngobrol-ngobrol, pamit. Tapi jam udah tinggal 20 menit lagi isya. Gua tanggung dah, gua nyari makan nih. Pertanyaannya, ketika dia jadi makmum si imam tersebut, seneng gak perasaannya? Senang. Harusnya nih. Berikutnya ini lebih seneng lagi. Begitu nyari makan, ada nih soto Mansur misalkan gitu. Wah enak nih makan di sini lah. Begitu masuk nih, ternyata yang punya toko imam tadi. Masya Allah. Yang punya warung soto imam tadi. Terus, Assalamualaikum dek. Jom, bapak. Punya toko ini juga nih. Iya ini saya buka warung soto. Harusnya seneng gak? Ya lebih seneng lagi. Nah di sini pemirsa suka nggak adil kita. Kita suka ngomong gini kan. Udah jadi ulama aja, jangan dagang-dagang. Ya Allah. Aslinya setiap insan, setiap manusia selalu seneng kalau ngelihat orang punya multi kompetensi. Betul. Ya Allah, jadi Ustadz Imam Masih jualan. Ya, buat saya biayain anak saya. Makan. Udah, yang ini jangan bayar. Ya Allah, barokah nih, lagi. denger nih. Lagi di meja, lagi ngobrol sama imam, tiba-tiba datang satu orang. Assalamualaikum Pak Lurah. Bingung kita. Ntar nih, Lurah. Maksudnya gimana Pak? Lah, ini Lurah kita. Tuh, Anda imam. Anda punya warung soto. Anda Lurah juga. Nah, Lurah kan Umaro, gitu kan? Iya. Subhanallah. Cakep udah. Cakep kan? Cakep banget. Hah? Cakep banget. Nah, nggak lama pulang nih anak ngaji. Pulang anak ngaji kan? Di Glendot gitu. Ini siapa Pak? Ini cucu saya, kakek juga. Ya Allah. Terus keluar lagi kemudian istrinya ngasih teh manis buat kita kan. Kemudian istri bilang, saya cium tangannya, mau jalan lu ngaji Pak gitu. Ini siapa? Istri saya, suami yang soleh. Nah, ya, umat sekarang nggak siap ngelihat misalkan Umaro yang berbisnis. Wah nanti curiga kan. Iya, seuzon aja bawaannya. Jamaah juga nggak siap ngelihat ulama yang berbisnis. Kita merindukan satu masa yang seperti itu. Masya Allah. Nanti akan ada zaman di mana pilot-pilot ya begitu mendarat dia turun ke masjid dia jadi imam juga. Cakep. Pilot imam juga. Nah, nanti ada satu masa gitu di mana menteri-menteri juga dia adalah ulama juga. Insya Allah. Harapan kita semua ya. Insya Allah. Kita aminin semua ibu di rumah. Masya Allah. Baik, nanti kita akan bahas lebih jauh lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Makna dan Peristiwa. Ya baik, terima kasih masih bersama kami di Makna dan Peristiwa. Kita masih membahas tentang adab menghormati ulama bersama guru kita Ustadz Yusuf Mansur. Ini kita udah nyampe kesimpulannya guru. Siap. Aduh, Masya Allah ya. Nggak berasa ya? Nggak berasa guru. Baik guru, sebelum kita kesimpulan satu pertanyaan guru. Kalau bahasa kitanya digalil adab atau tidak hormat sama ulama, itu apa sih hukumannya tuh guru? Kita ini adalah bangsa yang diajarkan sama siapa aja hormat. Apalagi sama yang punya ilmu dan juga punya amal. Peran para ulama bukan main gedenya. Bayangin ya, betapa negara kerepotan sama satu maling. Negara kerepotan sama satu koruptor. Negara kerepotan sama satu orang yang kena narkoba. Negara kerepotan dengan satu orang yang kena jadi pengedar narkoba. Oke? Negara kerepotan dengan asusila yang terjadi. Lihat bagaimana negara ini kemudian dilindungi oleh para ulama yang mengajarkan akhlak. Jangan nyolong, jangan maling, jangan berzina, jangan main-main sama harta orang, jangan kemudian begini begitu, jagain kan sehingga terjadilah anak-anak yang lurus, lempak, itu yang namanya cahaya. Harusnya yang kayak begini itu menjadi aset bangsa. Benar. Baik itu oleh pemerintah sendiri misalkan gitu, ataupun oleh individu-individu kita. Saya itu ya kadang suka begini, ya Allah makasih gua apa ya sama guru-guru gitu. Yang bikin gua jadi orang itu kenal sama Allah, kenal sama masjid, kenal sama ngaji. Kebayang nggak kalau saya nggak kenal halal haram? Gua main tabrak-tabrak aja rezeki orang, gua main sikat-sikat aja. Nah saya bisa begini apa? Karena ngaji. Ngaji sama ulama. Nah, ya tentu kan kita harus lebih lagi hormatnya. Sekarang gini, Le, pemirsa ya, kita sakit nih, ya. Kemudian tiba-tiba kita dikabarin, kamarnya sama berobat semua udah dibayarin sama orang. Kira-kira kita seneng nggak?
Ya senang banget. Pengen nyari tahu nggak siapa orang? Pengen banget. Itu cuman urusan kamar. Ini urusan hidup. Ya Allah. Bisa melek ngaji, bisa tahu halal haram, bisa tahu fikih sholat, tahu cara wudhu. Nah kita kalau nggak tahu cara wudhu, nggak diajarin para alim ulama, bagaimana cara kita sholat? Tentu kan rasa terima kasih kita itulah yang membuat kita harus mendoakan para ulama. Nah saran saya sih, pemirsa ya saran saya. Kalau pemirsa masih pengen ngelihat ulama masih ada di negeri ini, kita doain. Dengan doa terbaik seperti kita doa minta lunas utang. Seperti kita minta doa agar dikasih jodoh. Seperti kita minta doa sama Allah supaya kita dikasih kerjaan, modal, usaha dan lain sebagainya. Kita doa, ya Allah jagain para ulama yang ada di negeri kami dan ada di dunia gitu. Berkahi ilmunya, berkahi hidupnya, berkahi sehatin dia, panjangin umur gitu. Saya titip banget itu, titip banget. Apalagi sekarang nih ulama, masya Allah ya banyak ujiannya gitu. Baik ujian yang datang dari memang ulama itu sendiri atau dari orang luar. Nah, doa pemirsa yang tulus inilah yang ditunggu. Gitu. Saya kadang gini, masih pengen ngeliat Yusuf Mansur di TV nggak? Padahal suka gitu. Saya sih nggak ngerasa ulama nggak, tapi kan saya di TV nih. Kalau masih pengen, kalau dengar apa aja yang jelek tentang Yusuf Mansur, doain. Bisa jadi itu omongan emang benar. Bisa jadi emang gue jelek gitu. Tapi dengan sebab doanya para pemirsa, kejelekan-kejelekan saya nanti jadi dibimbing sama Allah jadi cakep. Ya Allah. Buat para guru, buat para ustadz-ustadzah, Ya amin. buat para kiai, para bunyai, buat para pemimpin pesantren, pemimpin madrasah, pemimpin masjid. Mudah-mudahan Allah barokahin hidupnya, amalnya, Allah sehatin, panjangin umurnya, dan Allah bikin kita ngeliat mukanya aja udah adem. Kita dengar omongannya aja udah adem. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kabul. Dan saya doain pemirsa, mudah-mudahan ya ada bakal banyak ya anak-anak pemirsa yang jadi ulama. Amin ya Allah. Insyaallah. Baik. Terima kasih banyak guru kita Ustaz Yusuf Mansur, dan terima kasih pemirsa di rumah yang sudah bersama kami di Baru ini nih Makna gue dan ketemu Coach Peristiwa. tangan nih ulama. Iya, insya Allah dapat berkahnya ya guru ya. Kita yang Berkahnya. ngasih besek. Ntar kepelin aja guru. Dan saksikan terus Makna dan Peristiwa dari mulai Senin sampai dengan Jumat jam 9